GoInfo 62 akan membagikan sebuah artikel tentang Kota Jogja. Jadi Kota Jogja ini adalah salah satu destinasi wisata teman-teman yang mudah dijangkau dari mana saja, karena di Jogja sendiri berbagai macam fasilitas angkutan itu sudah ada teman-teman. Yang mau naik pesawat bisa, mau naik kereta bisa, mau naik bis bisa gitu. Kalau misalnya dari Jakarta dia bisa langsung ke Jogja teman-teman. Misalnya dengan pesawat, dengan kereta dia bisa langsung ke Jogja. Kalau untuk angkutan darat dia bisa lewat Semarang, bisa lewat Purwokerto dari Jakarta teman-teman. Dari Solo juga bisa, sekarang apalagi akan ada jalan tol ya dari Solo ke Jogja. Dan Kota Jogja ini teman-teman selain sebagai kota wisata, dia adalah sebagai kota pelajar, karena di Kota Jogja ini juga banyak sekali institusi pendidikan yang begitu terkenal di Jogja. Tapi saya kali ini tidak membahas tentang institusi pendidikan yang ada di Jogja teman-teman. Yang aku mau bahas kali ini adalah tentang destinasi wisata di Jogja. Dan untuk destinasi wisata di Jogja ini masih ramah kantong teman-teman, karena memang untuk kehidupan di Jogja sendiri ini biaya hidupnya masih relatif murah teman-teman ya. Kali ini saya akan membagikan beberapa informasi tentang destinasi wisata di Jogja. Nah, destinasi wisata di Jogja ini kali ini aku bahas sekitar 10 tempat ya. Dimulai dari Tugu Jogja ya, kemudian Jalan Malioboro, kemudian ada Pasar Beringharjo, kemudian ada Museum Benteng ya, kemudian ada titik 0 km di Jogja, kemudian ada Taman Pintar, kemudian Keraton Yogyakarta, kemudian ada Museum Kereta Kuda, kemudian ada Taman Sari, dan yang berikutnya Alun-Alun Kidul. Sebenarnya masih banyak lagi destinasi wisata yang kita bisa datangin di Jogja teman-teman, tapi ini saya cukup beberapa poin ini, kurang lebih 10 poin ya. Nanti kalau teman-teman sudah ke Jogja, maka poin-poin yang sudah ada ini bisa teman tambah sendiri, karena memang sangat mudah di Jogja. Termasuk ini yang belum saya ini adalah pantai selatan ya. Ini lewat Jogja kan nggak begitu jauh ya, masih bisa dijangkau gitu. Nah nanti teman-teman kalau sudah sampai di Jogja ini, destinasi wisata ini masih bisa teman-teman kembangkan lagi. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang destinasi wisata di Jogja ini. Dan sebelum saya lanjut, silahkan teman-teman like dan subscribe dulu channel ini. Selamat menyaksikan videonya. Nah, yang pertama Tugu Jogja, teman-teman. Pada saat liburan ke Jogja, belum afdol kalau belum ke Tugu Jogja. Tugu ini merupakan landmark dari kota Jogja, sob. Apalagi kalian ingin ke kawasan Tugu Jogja. Memang malam hari ini sangat indah banget di Tugu Jogja. Dan kendaraan saya pernah kesana. Tugu Jogja ini boleh dibilang tempat yang sangat asyik untuk menghabiskan malam bagi para wisatawan. Di sini para wisatawan bisa melakukan foto dengan latar belakang Tugu Jogja atau sekedar dudukan di taman yang disediakan. Makanan-makanan ini kuliner loh di sekitar kawasan Tugu Jogja, mulai dari gudeg, kafe, angkringan, ataupun sekedar minuman ringan, semuanya ada di sini. Lokasi Tugu Yogyakarta sangat mudah diakses oleh para wisatawan karena letaknya yang terletak di pusat kota Yogyakarta. Untuk bisa menikmati Tugu Jogja, kalian tidak perlu membayar uang spesial pun sob, karena Tugu ini tidak berada pada area yang private. Namun jika kalian menggunakan kendaraan pribadi, kalian hanya perlu membayar uang parkir aja. Nah, letak Tugu Jogja sangat strategis sob, yaitu terhubung dengan garis dari titik 0 km Jogja ke sebelah utara, sehingga sangat mudah untuk menemukan spot wisata yang satu
foto ini karena letaknya yang strategis. Saya waktu itu malam Pemandangan saat ke situ, matahari terbit dan matahari jam terbenam 8 dapat lah ya. terlihat mempesona. Tapi dari masih lokasi ramai ini. jam-jam segitu. Nah, ini Jalan Malioboro. Jalan Malioboro. Jalan paling populer yang ada di Jogja yaitu Jalan Malioboro. Jalan sepanjang 2,5 km ini Itu memang sekedar populer makan-makan di dilewati para sana, wisatawan cari yang oleh-oleh. berkunjung ke Yogyakarta. Nah, itu sangat Jalan Malioboro mudah menjadi sekali, pusat teman-teman. oleh-oleh khas Yogyakarta. Di sepanjang jalan kalian bisa menemukan berbagai souvenir khas seperti batik, kaos, belangkon, sendal, Betul, kerajinan betul. tangan, Jadi memang sampai bapia sangat patok komplit dan di situ yangko yang untuk merupakan kita jajanan khas Yogyakarta. beli oleh-oleh, Jika sudah ya. di Jalan Malioboro, jangan lupa dicicipi ya makanan sederhana namun nikmat yang terdapat di pinggir Jalan Malioboro ini. Banyak juga terdapat delman atau beca yang siap mengantar kalian keliling sekitar Jalan Malioboro, bahkan ada juga yang menawarkan paket keliling tempat wisata sob. Nah, yang bakal bikin kalian betah di tempat ini yaitu Itu selalu di ada sana alun-alun disebutnya gamelan jalan calung. yang diputar oleh para seniman jalanan maupun dari kaset. Nih, Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo. Pusat oleh-oleh Yogyakarta yang lainnya yaitu Pasar Beringharjo. Sebuah pasar di daerah Jogja yang merupakan pasar pertama yang menjual kebutuhan primer sampai tersier seperti barang-barang antik. Anda bisa membeli pakaian, batik, cindera mata Ini lainnya tempat-tempat seperti souvenir uang kuno, dan barang-barang antik langka, yang tidak akan teman-teman. ditemukan di Pasar pasar Beringharjo lainnya, ini. sob. Di Pasar Beringharjo ini, dari mulai pintu gerbang utama yang berada tepat di sisi selatan Jalan Malioboro, Anda akan menemukan pedagang kuliner yang menjajakan kuliner-kuliner tradisional. Jika kalian sudah puas untuk menelusuri Pasar Beringharjo, kalian dapat keluar ke arah utara untuk melewati jalan yang merupakan kampung pecinan ketandan untuk melihat para pedagang yang menjual barang-barang unik seperti Enak nih kaset-kaset cari dari kasetnya. penyanyi maupun band zaman dulu. Kenangan Dan zaman juga dulu gitu ya. barang-barang seperti dupa serta patung-patung kecil yang cukup unik. Pasti Pokoknya betah kalian ini. bakalan betah deh main-main ke Pasar Beringharjo. Museum Benteng Vredenburg. Museum Benteng Museum Vredenburg Benteng. merupakan salah satu wisata edukasi di Yogyakarta. Museum Benteng Vredenburg menyajikan wisata edukasi berupa diorama. Wisatawan akan diajak berkeliling 4 diorama yang menyajikan sejarah perjuangan Indonesia dari masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan. Ada pula patung para pahlawan hingga replika meriam Ini dan sangat replika cocok Tugu nih untuk Jogja para yang pelajar bisa ya. dijadikan spot Biar berfoto sob. Museum Benteng mereka tidak Vredenburg lupa terletak tidak jauh dengan dari sejarahnya Malioboro gitu. dan titik 0 km kota Jogja. Tepatnya terletak di Jalan Margomulyo nomor 6 Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain sebagai wisata edukasi, banyak pengunjung datang ke Museum Benteng Vredenburg ini untuk berfoto-foto di berbagai spot foto. 0 km. Memang Instagramable, teman-teman. Titik 0 km Nah, 0 ini kilometer. sebenarnya merupakan sebuah Ini titik persimpangan nolnya di kota Jogja. Yogyakarta yang menjadi favorit wisatawan untuk nongkrong menjelang malam tiba. Di persimpangan Ya, ini bisa di- dibilang sebagai di titik persimpangan tengah kota Jogja. karena lokasinya yang benar-benar di depan Keraton Yogyakarta sebagai pendiri daerah yang istimewa ini. Terdapat di antara gedung-gedung tua peninggalan Belanda membuat tempat ini menjadi bernuansa klasik sob. Jika Anda sedang berada di Yogyakarta, jangan sampai melewatkan ya untuk mengunjungi dan nongkrong di Iya, titik 0 betul, km klasik ini. banget ya. Karena di tempat ini Bangunan-bangunan kalian bisa tua melihat banyak para sekali di seniman situ. jalanan yang kerap menggelar konser mininya untuk menemani kalian nongkrong sob. Selain itu juga kalian bisa menemukan beberapa pedagang Ini makanan enak nih kecil yang sambil menjajakan jualan makan-makan di dengan angkringan ya, berkeliling di ditemenin sekitar area ini. seniman Jogja. Taman Pintar. Seperti namanya, Taman Pintar merupakan sarana liburan yang Taman juga Pintar, sekaligus ya, menawarkan teman-teman. media edukasi. Menjadikan Taman Pintar ini sebagai objek wisata yang cocok untuk berlibur bersama anak. Terdapat Untuk 9 edukasi untuk anak-anak ya, area biar wisata mereka Taman Pintar Yogyakarta seperti yang tadi, setiap tidak lupa wahananya sejarah, mengusung tema teman-teman. dan tujuan yang berbeda-beda. Tentunya dengan Semakin diimbangi nambah unsur edukasi mereka ya, Sob. untuk, Untuk masuk ke tempat wisata ini, ilmu kalian tidak pengetahuan akan sejarah dipungut setelah biaya spesial datang pun. ke Namun untuk menikmati Museum Pintar ini. wahana-wahana yang tersedia di dalamnya, tentunya kalian akan dikenakan biaya yang bervariasi. Taman Pintar ini lokasinya dekat dengan Jalan Malioboro dan juga titik 0 km. Taman Pintar hanya dibuka hari Selasa sampai Minggu aja sob. Jadi jangan kesana Nah, pada ini hari masih Senin dekat karena dengan melakukan perawatan Malioboro di bagian dan dalamnya. 0 km, teman-teman. Jadi ini recommended banget untuk yang ke Jogja, ini kan Keraton dekat Yogyakarta. dengan Malioboro dan pusat kotanya.
Keraton ini Yogyakarta jangan lupa adalah nih, salah satu teman-teman, dari sekian Keraton banyaknya Jogja, wisata karena ini sejarah di benar-benar Yogyakarta. ikonnya Keraton ini Jogja. merupakan istana Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang sebenarnya masih berfungsi menjadi komplek tempat tinggal sultan. Jadi, Namun sebagian sudah serasa dialihkan belum menjadi ke Jogja, museum teman-teman, peninggalan kalau benda-benda belum koleksi ke milik Keraton Kesultanan Jogja. Sob. Jika kalian datang ke Keraton Yogyakarta, kalian akan diperlihatkan beragam pertunjukan yang berbeda-beda setiap harinya. Ada juga terdapat sebuah bangunan di mana kalian bisa melihat film dokumenter tentang Yogyakarta memang dengan suasana seni bioskop, itu Sob. Tak hanya itu, selain keraton ini dari juga masih digunakan Keraton sebagai Jogja tempat sendiri, perayaan loh. Beberapa kadang-kadang acara di tersebut seperti upacara penobahan Keraton ini sultan, adalah pernikahan seniman-seniman putra yang sultan, datang atau dari mengantar berbagai jenazah wilayah sultan ke di tempat peristirahatan Yogyakarta. terakhir. Kalian gak akan kesulitan deh buat mencari Keraton Yogyakarta. Berbekal Google Maps atau dengan bantuan warga lokal, kalian akan sampai ke sana dengan mudah. Keraton Yogyakarta ada di tengah kota soalnya Sob, dekat dengan pusat keramaian Jalan Betul. Malioboro pastinya. Enak di Jogja, teman-teman. Kita tanya-tanya ke orang juga ramah mereka. Kita tidak akan Museum dibikin Kereta kesasar Kuda oleh Jogja. mereka. Nah, Seperti Museum namanya, Kereta Museum Kereta Kuda Kuda Jogja. Yogyakarta ini menyimpan beragam koleksi kereta kuda milik Keraton Kesultanan Yogyakarta yang umurnya mencapai ratusan tahun Sob. Ada sekitar 23 koleksi kereta kuda. Dari semua koleksi tersebut, 18 kereta masih dipergunakan untuk kepentingan upacara-upacara 23 kebersamaan keraton Sob. Yang unik kereta di ya, Museum 23 Kereta Kuda jumlah Yogyakarta yang sangat ini banyak. ada sebuah kereta yang dianggap keramat, yaitu kereta Kiai Garuda. Dipercaya keramat, maka kereta ini selalu dimandikan Sob setiap 1 tahun sekali pada bulan Suro, dan kereta ini juga masih sering digunakan sampai sekarang. Nah, untuk itulah Dimandikan kereta ini keretanya ya. menjadikan salah satu Tapi itu alasan apa? wisatawan Biar datang ke bersih. museum ini. Tiket untuk masuk ke Museum Kereta Kuda Yogyakarta ini sangat amat murah dan lokasinya mudah ditemukan karena Museum Kereta Keraton Yogyakarta terletak di sebelah barat bangunan Keraton Yogyakarta atau di bagian barat daya alun-alun utara, tepatnya di Jalan Roto Wijayan Ya, Yogyakarta. ini masih di Sob. sekitar Malioboro, teman-teman. Jadi sekali sudah ke Malioboro, Taman Sari. beberapa spot bisa teman-teman datangin biar Gaya tambah arsitektur ilmu yang dan unik, tambah perpaduan hiburan. antara arsitektur Jawa dan Portugis ini menjadi Ini daya Taman tarik Sari. tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi Taman Sari Sob. Meski sudah tidak difungsikan seperti dulu, bangunan ini tetap menjadi pilihan para wisatawan. Taman Sari ini banyak dikunjungi oleh anak muda karena tempatnya yang instagramable banget untuk dijadikan spot foto. Tak sedikit juga loh orang yang melakukan foto Iya, prewed di tempatnya tempat memang ini. Salah satu area yang instagramable, menarik di teman-teman. Taman Jadi, Sari yaitu teman-teman yang Gedung suka Kenomo Instagram, yang saat ini hanya ini berupa enak untuk puing-puing berbagi eksotik. foto, Gedung teman-teman. ini merupakan tempat tertinggi dari kompleks Taman Sari. Jadi para wisatawan bisa menyaksikan kota Jogja maupun sunset yang indah dari Gedung Kenomo ini. Akses untuk bisa ke Taman Sari ini juga sangat mudah Sob. Lokasinya berada di dekat alun-alun selatan Yogyakarta dan sekitar 1 km dari Keraton Yogyakarta. Nih, masih Alun-alun cuma di Kidul. sekitar Malioboro saja, teman-teman. Tidak jauh-jauh amat. Alun-alun Kidul juga sama aja, masih sekitar Malioboro. Saat malam hari, selain di Malioboro dan titik 0 km, kalian bisa loh Kendaraan. berkunjung ke alun-alun Kidul. Iya, sini Di sana ternyata banyak ini kayak terdapat pedagang-pedagang sepeda, kecil yang teman. Jadi menjual dia berbagai dengan macam cemilan kayu dan gitu, juga teman-teman. mainan Sob. Kalian bisa menikmati makanan di tengah pedagang lapangan kecil juga alun-alun banyak nih Kidul. ya. Dan yang bikin Mainan suasana banyak, hidup sambil pedagang menikmati kecil banyak. cemilan atau menongkrong, kalian akan diiringi lagu oleh para seniman jalanan. Nah, yang menarik lagi dari alun-alun ini yaitu pohon beringin ikoniknya yang mengandung mitos. Banyak orang yang percaya jika siapapun yang berhasil berjalan di antara kedua beringin tersebut dengan mata tertutup, maka keinginan dan hajatnya akan terkabul. Ini masih Sob. banyak Ritual yang berjalan yang di antara percaya, kedua teman-teman. pohon ini disebut Masih banyak dengan yang percaya, masangin. jadi Meskipun melewatin terdengar pohon sangat beringin ini. mudah, namun siapa sangka jika banyak orang yang gagal ketika mencobanya. Meski demikian, tak sedikit pula loh yang berhasil setelah mencoba berkali-kali. Di sana mata kalian juga akan dibuat terpana oleh lampu warna-warni indah yang Ini buat berasal hiburan, dari kereta teman-teman, hias. buat hiburan. Kereta ini dihias seberagam rupa dengan keindahannya masing-masing Sob. Jika kalian tertarik untuk mencobanya, kalian bisa menyewa kereta hias ini untuk berkeliling melihat suasana alun-alun Kidul. Dengan 2-4 orang kan bisa di dalamnya, teman-teman. Ini hiburan banget ya. Nah, itulah teman-teman videonya. Teman-teman juga sebenarnya selain beberapa destinasi wisata ini, teman-teman bisa, jika mau jalan lebih jauh lagi, di sebelah utaranya Jogja ini kan ada Kota Magelang, teman-teman. Di situ ada Candi Borobudur yang sudah sangat terkenal juga. Dan ini teman-teman bisa datang ke situ dengan waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit lah. Nanti teman-teman yang mau ke salah satu candi juga ada nih di daerah Klaten, teman-teman, Roro Jonggrang. Nah, teman-teman bisa. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ke Jogja ini, maka
ada beberapa destinasi wisata yang bisa teman-teman dapat. Misalnya teman-teman mau ke Magelang, teman-teman mau ke Klaten ya, atau mungkin ke pantai, beberapa pantai yang ada di Jogja. Ini sebenarnya juga bisa teman-teman lakukan. Jadi jangan khawatir teman-teman datang ke Jogja, ini banyak sekali spot-spot indah yang bisa teman-teman dapatkan di Jogja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.